Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita review dulu apa yang udah kita pelajari dari beberapa hari kemarin. Silakan 1-2 orang untuk buka mic dan jelaskan apa yang kalian pelajari. Ayo, teman-teman. Kita kan banyak yang baru di sini nih. Jadi kita mau review apa yang udah kalian pelajari 3 hari yang lalu. Teman-teman Bisom? Ya, tentang meruntuhkan benteng penjajah. Oke. Oke. Baik. Saya akan reviewkan sebentar. Kita belajar topik yang namanya kecerdasan emosi ya. Kecerdasan emosi ini apa? Mengendalikan jiwa kita. Nah, tahap-tahapnya ada identifikasi ANT, pikiran-pikiran negatif ya. Orang supaya cerdas emosi itu harus bisa mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif apa yang sering muncul. Kemudian pikiran negatif ini membentuk benteng penjajah. Oke, kita masuk ke bahasan yang baru. Slide-nya bisa tolong dibuka. Ini berhala di dalam diri kita. Udah ada nggak, Kak? Udah. Berhala dalam hati manusia. Berhala ini adalah fokus penyembahan kepada apapun selain Tuhan Yesus. Ya, aku rasa kalian udah tahu juga ya berhala. Next slide. Nah, yang tadi human heart is an idol factory. Ini yang nulis John Calvin ya. Tulisannya bahasa Indonesianya balik yang tadi Vika. Human heart John Calvin. Ya, human heart bukan human heart. Yang human heart itu. Nah, ini di sini dulu. Human heart is an idol factory. Jadi dia berkata hati manusia ini adalah pabrik berhala, pabrik pembuatan berhala. Jadi di mana letaknya berhala-berhala muncul itu dalam hati kita. Oh ya, sampai di sini ada yang nggak sepakat mungkin? Enggak kok, hatiku nggak kayak begini. Ini John Calvin ya, teolog, salah satu teolog besar. Dia orang yang mengerti kondisi manusia jatuh dalam dosa dan dia bilang, pabrik berhala itu dalam hati kita. Oke, next slide. Kita harus setuju ya. Ya. Next slide. Berhala dalam manusia. Udah, Kak. Ya, udah. Berhala itu ada 2 ya yang kita tahu. Tapi konotasinya biasanya yang kiri, berhala kuno ya. Itu gambar-gambar berhala kuno ya. Ini adalah gambar yang atas, Hubal. Ini adalah pemimpin dari berhala ya. Yang kemungkinan ini Baal. Dan itu ada di Mekah. Di dalam Mekah itu ada 180 Baal kan ya. Patung-patung Baal yang disembah di daerah sekitar Timur Tengah. Dan kemungkinan yang paling berkuasa ini Hubal ini gitu, ditutupi di Mekah dan itu dikelilingin sama mereka ya. Kemungkinan adalah Baal yang sering disebutkan dalam Perjanjian Lama ya. Baal ini yang sangat dibenci sama Allah Israel ya, yang dipimpin Musa. Nah, kita kebanyakan taunya berhala-berhala kayak gini. Ini kuno. Semua dari kita udah nggak menyembah ini ya, betul ya? Bahkan kita nggak membuat patung Kristus ya, nggak membuat patung salib, kita nggak menyembah itu. Nah, tapi yang bahaya ya, dan setan tahu nih, pinter, muncul berhala modern. Sebenarnya sudah ada dari dulu berhala modern ini. Nah, dari mana asalnya? Ini karena kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu kita kehilangan kemuliaan Allah, sebenarnya apa yang hilang? Yang hilang adalah value identitas ilahi. Manusia yang kudus,
manusia yang suci, manusia yang mulia, yang berotoritas memerintah hewan-hewan, ya, mengerjakan Taman Eden itu hilang pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, manusia kehilangan keberhargaannya yang semula ada dan membuat manusia merasa kosong, tidak berharga, mengejar untuk memenuhi hidupnya dan tanpa sadar menjadi berhala. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya gini loh. Jadi setiap dari kita, semua keturunan Adam, semuanya memiliki bibit berhala di dalam dirinya. Makanya tadi John Calvin itu bilang, hati manusia adalah pabrik dari penyembahan berhala. Kenapa? Karena tadinya kita ini adalah Yesus, tadinya kita ini adalah Allah-Allah kecil. Tadinya kita ini makhluk yang mulia. Dan makhluk yang mulia ini hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ini membuat manusia berusaha mengejar lagi posisinya yang berharga, segambar dan serupa dengan Allah. Next slide. Nah, muncul ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka berusaha menggantikan apa yang hilang di Taman Eden. Saya, Yosua, Salvika, Anton, Hangga, dan kita semua di sini itu pasti punya ini sebagai akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, yang namanya 7 dosa utama. Ya, 7 dosa utama ini ada hawa nafsu, rakus dalam hal makanan, ya, tamak, malas, amarah, nih kemarahan, wrath, envy, iri, pride, sombong. Ya. Inilah keberadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Oke, bisa dimatiin dulu slide-nya sebentar, semuanya biar melihat ke saya. Oke, jadi pada waktu manusia diciptakan bisa berjalan dengan Tuhan di Taman Eden, misalnya ini Tuhan, ya, kemudian ini manusia, Adam dan Hawa. Ya. Mereka ini benar-benar disebut sebagai anak Allah dalam arti yang sebenarnya. Ya, jadi berjalan bersama, beriringan dengan Tuhan, ya, Allah Bapa di dalam Taman Eden. Manusia benar-benar memiliki kekuasaan yang sama dengan Tuhan. Dipercayakan segala hal, ya, dan kemudian setan datang memisahkan, ya. Peristiwa yang terjadi adalah manusia berdosa, kehilangan kemuliaan, Kok masih di mute kok? oke. Ini yang tampil di layar siapa ya? Apakah saya? Iya. Iya, Kak. Oke. Saya lihatnya yang tampil bukan saya. Nah, ketika ini terpisah, Tuhan terpisah dengan manusia karena sudah adanya dosa, apa yang terjadi? Manusia diusir dari Taman Eden dan dijagai malaikat kerub di sana, manusia kehilangan semuanya. Di situ manusia benar-benar, kurang ajar nih setan. Dia menipu gua nih. Tadinya dikatakan tipuannya dibilang kamu bisa jadi sama seperti Tuhan. Tapi ternyata gara-gara makan buah itu, mereka sadar mereka telanjang. Mereka sadar mereka itu berdosa dan akhirnya mereka dibuang. Nah, ini peristiwa ini sebenarnya yang membuat hati manusia itu kepingin mengembalikan posisi yang dulu ada di dalam alam bawah sadar kita. Dan ini muncul berupa, ya, kita bisa lihat 7 dosa yang utama itu, ya, rakus, marah, dan lain sebagainya. Intinya kita kepingin menjadi Tuhan lagi. Kita kepingin menjadi seperti sedia kalanya pada waktu kita diciptakan. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Kita lanjutkan slide-nya yang tadi.
Sampai di halaman, ya oke. Nah, ini muncul karena manusia berusaha mengembalikan statusnya. Nah, muncullah apa yang ditetapkan sama psikologi Kristen. Next slide. Oke. Berhala modern itu muncul karena hilangnya value. Dan bisa dikatakan aku ingin menjadi Tuhan. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, manusia kepingin mengembalikan posisinya seperti ada di Taman Eden. Begitu berkuasa, ya, punya otoritas dan lain sebagainya. Tapi kondisi kita sekarang udah tinggal di dalam dosa. Nah, makanya muncul berhala luar dan berhala dalam ini. Jangan bingung, pelan-pelan kita bahas ya. Berhala luar di sebelah kiri itu apa yang kelihatan? Wah, ada orang memberhalakan uang ya. Cinta uang, mamon. Ada orang memberhalakan karir, prestasi. Kerja terus-terusan, mengejar karir, mengejar prestasi ya. Keluarganya ditinggalkan demi karir, demi prestasi. Ada juga yang berhalanya itu keluarga. Pokoknya hidup matinya itu keluarga. Benar-benar keluarga mengalahkan ke Tuhan. Nah, kemudian ada yang pasangan nih. Cinta. Berhalanya itu adalah pasangannya, berhalanya adalah apa yang dicintai. Bukan cuma sama pasangan ya, tapi bisa jadi sama hobi, sama benda-benda yang kita sukai, tas, binatang peliharaan, atau apapun. Ini masih yang di luar, saudara, ternyata ya. Nah, ada lagi nih, berhalanya pelayanan. Hari Senin sampai hari Minggu ke gereja. Kalau nggak pelayanan, berdosa. Kemudian hujan badai pun tetap datang ke gereja. Ya, Anda nanti akan bisa mengerti ini. Kemudian ada yang penampilan nih. Nah, ini biasanya orang yang narsisnya tingkat tinggi, narsisnya minta ampun ya. Waduh, dia nggak pede keluar kalau nggak pakai make up. Terus penampilan nomor satu buat dia ya. Jangan mencacati penampilannya. Kalau dicacati, dia ngerasa kayak ini orang cari masalah nih sama gua nih gitu kan. Nah, ini hal-hal ini adalah berhala yang di luar. Ternyata kita mengejar berhala di luar ini untuk memuaskan berhala yang di dalam. Nah, berhala yang di dalam ini pusatnya adalah egosentris. Kalau boleh kita lihat akarnya, egosentris ini apa? Egosentris ini adalah keinginan manusia untuk mengembalikan posisinya sebagai anak-anak Allah pada waktu belum jatuh dalam dosa di Taman Eden. Ya, tapi akhirnya karena kita sudah jatuh dalam dosa, inilah yang akhirnya kita cari. Berhala dalam itu adalah semua berhala luar, semua berhala luar adalah alat untuk memuaskan berhala di dalam hati. Nah, teman-teman yang kemarin sudah belajar tentang ANT dan benteng penjajah, bisa jadi akarnya kalian akan menemukan di sini nih. Waktu kalian melihat ada benteng penjajah di dalam hidupmu ya, kok aku ini minder ya? Mindernya minta ampun. Nah, bisa jadi kalian akan menemukan akarnya di sini. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Berhala dalam ini adalah berhala kuasa. Orang kepingin berkuasa, kemudian mengontrol. Berhalanya itu kepingin mengontrol segala sesuatu. Berhala berikutnya adalah berhala penerimaan. Ya, manusia butuh untuk diterima ya, tapi kalau ini sampai jadi berhala, berbahaya ya. Dia kepingin selalu diterima. Dan yang terakhir, kenyamanan. Biasanya para psikolog Kristen juga setuju bahwa berhala yang ada di dalam diri manusia ada 4 ini. Mereka berkuasa, mengontrol kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita ini biasanya orang punya 4-4-nya atau hanya salah satu, salah 2 yang mendominasi. Oke, next slide. Oke, berhala kuasa. Ini adalah original sin.
dosa yang mula-mula, yaitu dosanya siapa? Dosa Lucifer yang ditawarkan kepada Adam, Hawa. Apa sih dosanya itu? Yaitu Lucifer itu kepingin menjadi Tuhan. Dia ingin menggantikan posisi Tuhan. Dia yang memerintah Tuhan, jadi kayak dibalik gitu ya posisinya ya. Lucifer jadi Tuhan, Tuhan jadi seperti Lucifer yang melayani Tuhan. Makanya ini dosanya kekal. Nah, dosa yang kekal ini ditawarkan ke Adam dan Hawa. Tuh, Tuhan nggak mau kamu makan buah ini. Karena pada waktu kamu memakannya, kamu jadi seperti Tuhan. Wah, manusia mulai tertipu di situ. Wow, jadi seperti Allah Yahweh, jadi seperti Allah Bapa. Wah, ya mau, akhirnya dimakan buahnya. Manusia ingin menjadi Tuhan yang tidak perlu Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau boleh kita akui ya, sebenarnya kita itu, natural dosa kita ingin menjadi Tuhan yang nggak memerlukan Tuhan. Betul ya? Seringkali kita ini yang memerintah Tuhan. Nah, padahal pada waktu di Taman Eden masih punya kuasa dari Tuhan. Ini menarik, saudara. Pada waktu manusia masih di Taman Eden, manusia itu punya kuasa. Dia adalah tangan kanannya Tuhan. Betul ya? Tapi ditipu sama setan. Nah, justru karena tipuannya ini, akhirnya manusia benar-benar kehilangan kuasanya. Ya, poin yang kedua, efek dari kehilangan kemuliaan. Dosa yang masuk, manusia makan buah, adalah kuasa sebagai anak Allah hilang. Ini tipuan ular ya, menjadi seperti Allah. Justru benar-benar mencuri kuasa yang Tuhan berikan. Akibatnya, diusir dari Taman Eden, kutuk kepada Adam dan Hawa. Wow, ini betul-betul tipu muslihat nomor 1 ya. Luar biasa iblis ini ya. Kemarin kita belajar tentang rokok ya. Saya sempat memakai kata-kata kotoran ya. Prinsip dari tipuan itu adalah kotoran pun bisa dijual. Ya. Hal yang negatif kayak gimana pun bisa dijual karena pakai tipuan. Ini yang terjadi, saudara. Pada waktu manusia kehilangan kuasa di Taman Eden, mereka diusir dari Taman Eden, manusia berlomba menjadi orang yang berkuasa. Poin yang ketiga. Natural dari daging kita itu menjadi lawan kerendahan hati. Makanya orang itu susah kerendahan hati, tapi gampang sekali sombong. Karena memang naturalnya sudah jatuh dalam dosa, terkutuk kita ini. Kepinginnya berkuasa. Nih, kita semuanya sekarang ada berapa orang di sini? Kalau kita tidak kenal Tuhan, masing-masing itu pasti ingin berkuasa, masing-masing ingin independen, masing-masing kepingin dihormati. Ya, poin nomor 4, ingin menjadi nomor 1 at the top of the world ya, supaya dihormati, kepingin jadi nomor 1 di dunia, supaya dihormati, ditakuti, memimpin dan bisa mengontrol. Mengontrol ini nanti jadi berhala tersendiri lagi. Nah, orang yang berhalanya kuasa dalam berbicara, orang ini suka mendominasi, menunjukkan keberadaan dirinya dan nggak suka ditentang. Ambisius dan menghalalkan apa saja. Kerja keras dalam karirnya bukan untuk kebutuhan, tapi berhala dalam hati ini yang ingin dipuaskan, yaitu apa? Dia kepingin berkuasa. Nah, kalau uang banyak, kedudukan bagus, dia senang dan tidak akan pernah puas. Coba balik ke slide sebelumnya. Nah, jadi kita lihat ya, saudara-saudara, orang yang berhalanya adalah berhala kuasa, maka berhala yang ada di luar yang kelihatan dia akan mengejar apa? Uang. Uang. Apalagi? Supaya dia bisa berkuasa, maka dia akan mengejar apa? Karir. Bisa, karir. Bisa. Pelayanan. Bisa, saudara. Penampilan. Bisa. Jadi uang itu, ya, kedudukan, bagus sekali ya. Jadi uang, kita ini kejar uang, kita ini bisa jadi cinta uang, sebenarnya adalah egosentris. Oh, egosentrisnya tapi di bagian apa? Oh, ternyata di bagian kuasa. Supaya dia berkuasa. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa.
Jadi kalau kita melihat segala sesuatu itu harus detail, harus dalam. Kalian sebagai calon hamba Tuhan harus dalam melihatnya. Ya, ini orang kok masalahnya dia cinta uang. Nah, cinta uang ini kenapa? Bisa jadi 4 ini, masing-masing beda. Bisa jadi dia haus kuasa, dia haus kontrol, dia haus penerimaan atau kenyamanan. Oke, next slide yang tadi. Nah, makanya kalau uangnya banyak, kedudukannya bagus, dia senang. Dan biasanya orang kayak gini nggak akan pernah puas. Sampai tipuannya itu dibereskan. Nah, tipuannya apa sih kalau berhala kuasa ini? Apa yang salah dengan berhala kuasa ini? Manusia kepingin berkuasa. Seperti dulu di Adam dan Hawa ya di Taman Eden, mereka berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang kan kita kagak nih. Tipuannya apa dan gimana cara solusinya memerdekakannya? Untuk orang yang kepingin berkuasa terus gitu ya. Kalian di sekolah Alkitab pun nanti akan melihat pribadi-pribadi teman-teman, oh nih orang berhalanya kuasa nih. Nah, kalian udah bisa langsung praktek tuh. Apa akar dari orang kepingin berkuasa ini? Bisa jadi dia mengalami trauma ya. Sombong. Bagus. Ayo silakan ya, kita interaksi aja. Bisa lewat chat, bisa buka mikrofon. Orang ini mungkin pernah diremehkan, saudara ya. Dia pernah diremehkan dan dia merasakan diremehkan itu nggak bagus, makanya dia mau berkuasa. Memang selain dari yaitu inti kejatuhan tadi, original sin. Setiap dari kita itu ingin berkuasa sebenarnya. Ya. Kenapa? Ya itu tadi loh. Sebenarnya kita itu kepingin jadi tuan atas hidup kita ini, kepingin jadi Tuhan yang nggak butuh Tuhan. Nah, solusinya kayak gimana? Ini benar-benar harus tunduk bertobat, mengerti bahwa kita ini hamba. Ya. Di dalam Tuhan, ciptaan baru di dalam Tuhan itu ada peningkatan ya. Dari hamba dulu baru jadi anak. Dari hamba, sahabat, dan anak ya. Anda tidak akan bisa mengerti Anda sebagai anak Tuhan kalau Anda tidak menghormati sebagai hamba Tuhan. Bahwa kita ini hamba. Kenapa kita hamba? Ya karena kita sudah ditebus sama Tuhan. Maka yang menjadi Tuhan kita sebenarnya ya Tuhan. Mutlak, ini mutlak saudara. Anda bisa jadi orang Kristen, orang percaya, tapi kalau Anda tidak bereskan tentang berhala kuasa ini, aduh, ribut terus, kemana-mana ribut ya. Ada dorongan yang kuat untuk Anda ini pengen berkuasa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam hubungan, ya, relationship dengan keluarga atau dengan siapapun. Solusinya orang ini harus bertobat dan mengerti. Pada waktu kita di dalam Tuhan, kita diberikan kuasa. Kuasanya, kuasa yang baru ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, contoh Alkitab siapa nih? Orang yang berhalanya kuasa ya. Orang yang sudah dibutakan oleh kuasa. Yuk, silakan di chat atau buka mic. Saul, Raja Saul. Wah, ya, bagus sekali. Oke, contoh lainnya. Raja Saul. Bagus. Salomo. Yos. Salomo. Di mananya waktu Salomo, Ci? Cici Lucy melihat dia punya berhala kuasa pada saat mana, Salomo? Hartanya. Hartanya? Hartanya. Oke, ya, baik ya. Teman-teman, pada waktu saya tanya pada saat mana Salomo punya harta? Istrinya juga banyak, Salomo. Selirnya juga banyak. Kok Yosuanya nggak ada? Halo, sorry.
Selalu ada telepon masuk, nggak bisa di-reject, langsung nyambung. Oke, kita lanjutin. Pada saat saya tanya, kalian harus bisa mengerti. Tujuannya apa? Supaya identifikasinya bagus. Nah, oke, selir Salomo banyak, istrinya banyak, itu hawa nafsu. Ya, bukan kuasa. Kuasa, harta. Oke, tapi peristiwa yang bisa kelihatan pada waktu itu, Salomo itu apa? Dengan dia menaikkan upeti kepada rakyatnya. Betul ya? Ini yang menyebabkan kerajaannya terpecah. Pada waktu itu ada pemuka-pemuka agama, sorry, itu bukan Salomo ya, itu Rehabeam. Ya, si Salomo ini saya lupa peristiwanya. Cuman peristiwa itu menunjukkan, oh iya Salomo, sorry, Salomo menetapkan pajak yang sangat besar. Padahal dia ini udah disebut sebagai orang terkaya, masih kurang aja gitu. Ya, dia adalah orang yang berhikmat ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi Salomo ya. Pasti kepingin untuk tetap mempertahankan seperti itu ya. Contohnya Daud ya. Pada waktu itu dia sempat menghitung pasukannya. Dan di mata Tuhan itu nggak bagus. Betul ya? Ini sebenarnya apa? Demonstrasi kuasa. Ya. Nah, kalau Anda jeli melihat hal kayak gini, Anda bisa lihat tuh. Makanya tadi saya bilang, kalau di dalam Besom ada teman-temanmu yang punya berhala kuasa ya, kasih dia. Lihat peristiwa apa, lihat akarnya apa. Ini bisa jadi benteng penjajah. Nah, orang yang kalau udah punya berhala kuasa, boleh dilanjutin di ini tadi, PowerPoint-nya. Orang kalau udah punya berhala kuasa, tiba-tiba kuasanya hilang, waduh, itu orang bisa stres. Post power syndrome, pernah tahu? Ya, orang yang kehilangan kuasanya tiba-tiba itu jadi aneh-aneh, saudara. Ya, thank you untuk jawaban di chat ya. Pas punya istri banyak, ya, oke. Ya, yang pas punya istri itu memang dia nunjukin kuasanya ya. Nunjukin kuasanya dari mana? Selir-selirnya, istri-istrinya adalah ratu-ratu dari negara-negara yang lain. Tapi kalau menurut saya sendiri, istrinya banyak itu benar-benar hawa nafsu. Ya. Kalau boleh jujur ya, laki-laki ya, kalau boleh istri lebih dari satu, mah kita pasti mau itu. Tapi itu dosa di hadapan Tuhan. Sedap. Oke, Herodes. Ya, betul. Herodes takut. Pada waktu Kristus lahir ya, dia menipu orang Majus. Tolong dong cari tahu tentang itu, catat ya. Dan kasih tahu saya akan menyembah dia. Padahal dia insecure. Wah, ada raja nih. Akhirnya orang Majus beralih ke jalan lain. Dan apa yang terjadi? Herodes memerintahkan semua anak umur 0 sampai 2 tahun dibunuh mati. Anda bisa bayangin kenapa penting belajar ini. Kalau Anda tidak menguasai berhala kuasa dalam dirimu, Anda bisa jadi seperti Herodes ya, menghalalkan segala cara. Bayangin. Anak umur 0 tahun sampai 2 tahun dibantai habis, dan itu masuk di dalam sejarah Romawi ya. Masuk di dalam sejarah, kitab sejarah ada. Raja Herodes membantai bayi-bayi. Wow, itu ngeri banget. Berikutnya, kalau dunia modern siapa nih contoh berhala kuasa nih? Hitler, saudara. Anda tahu Hitler ya? Perkiraan 10 juta orang meninggal gara-gara dia. Ngeri banget gak nih? Ngeri banget, saudara. Orang yang punya berhala kuasa, tinggal bertemu dengan kesempatan, bertemu dengan uang, dia bisa memerintah, hancur lebur. Kita lihat sekarang ya, Presiden Amerika yang terbaru ya, menarik pasukannya dari Afghanistan, dan apa hasilnya ya? Ngeri. Dan berhala kuasa ini bisa ada di dalam diri Anda, di dalam diri saya. Kim Jong-un, oh ya, ini ya. Betul. Ngeri ya. Berhala kuasa. Next slide. Kita masuk berhala berikutnya. Saya berharap ketika Anda belajar ini, tolong dicatat ya. Ini bisa buat bekal buat Anda sendiri. Saya sendiri sangat diberkati waktu mengerti ajaran-ajaran ini ya. Dan nanti Roh Kudus akan berbicara. Wah, ini kamu ada nih anakku gitu. Wah, oke, catat. Ya Tuhan, aku mau berubah gitu. Berhala kontrol.
Berhala kontrol ini kelanjutan dari berhala kuasa ya. Kenapa orang ingin berkuasa? Sebenarnya untuk mengontrol. Nah, bedanya apa? Kalau kuasa itu kepingin at the top. Pokoknya dia kepingin paling menonjol, paling yang utama. Nah, kalau yang berhala kontrol ini, ya mungkin dia nggak ada di tempat yang pertama, nggak masalah. Tapi dia bisa mengontrol. Wah, ini sebenarnya 11-12 ya. Ini parah juga berhala kontrol ini. Untuk saya pribadi, saya punya keempat-empatnya, saudara. Saya punya keempat-empatnya. Tinggal mana yang paling mendominasi, nanti Anda akan ngerti sendiri. Nah, controlling tidak sama dengan memimpin. Jadi jangan Anda ngomong sama saya, Pak Yosua, kalau orang nggak punya ini kan nggak bisa memimpin. Wah, salah besar. Memimpin nggak sama dengan berhala kuasa dan berhala kontrol. Ya, ini beda. Dan nanti kalau Anda mengerti penjelasan-penjelasan ini, Anda akan bisa membedakan. Karena berhala kontrol ini erat kaitannya dengan ingin berkuasa. Takut kalau dirinya merasa tidak berarti. Nggak cukup sampai di sini. Dia suka mendominasi, suka mengatur, menguasai materi atau enggak penting. Yang penting ingin jadi pimpinan. Wah, ini ngeri ya. Bersaing sengit dengan sesama tukang kontrol at any cost. Jadi harganya berapapun ya, kompetisinya itu tinggi banget. Dan kompetisinya ini bukan kompetisi sehat. Tujuannya supaya dia bisa ngontrol. Nah, orang-orang ini biasanya perfeksionis. Ya, manipulatif, wah pinter ngomong ya, sebenarnya untuk tujuan dirinya, dan sekaligus insecure yang tinggi. Orang-orang ini kalau dia nggak bisa mengontrol, dia itu kayak tidak berdaya. Kalau bisa, Tuhan juga diatur oleh kehendaknya. Kalau sesuatu terjadi tidak seperti rencananya, bisa sangat marah nih, bisa sangat egois, ya, bisa meledak. Dalam relationship, orang ini sangat posesif dan cemburuan. Wah, ngeri ya. Dalam mengatur keuangan, orang ini bisa sangat pelit. Ya, wahai orang pelit, angkat tangan. Ngeri ya ternyata ya. Jadi, kalau kemarin kita isi ANT, kita isi benteng penjajah, kenapa sih saya kepingin Anda mengerjakan tugas-tugas itu? Supaya Anda bisa memahami dengan sangat detail. Dan Anda bisa berobat jalan. Dan pada akhirnya Anda bisa melayani orang-orang yang punya masalah-masalah ini. Oke, dalam relationship orang ini sangat posesif dan cemburuan. Dalam mengatur keuangan orang ini bisa sangat pelit. Kenali dan lepaskan impuls untuk mengontrol. Oke. Contoh di Alkitab, tolong sebutkan. Tolong sebutkan contoh di dalam Alkitab, silakan. Contoh apa tadi, Pak? Contoh orang yang punya berhala kontrol. Imam Farisi, wah tepat sekali nih. Imam Farisi, berhala kontrol ya. Imam Farisi, ahli Taurat ya. Farisi Saduki ini berhalanya kontrol dan kuasa. Dia lihat ketika Yesus mulai berbondong-bondong orang datang kepadanya, insecure dia. Ya. Kemudian dia mengontrol. Mengontrolnya ini kelihatan gimana? Dengan cara cari-cari kesalahan Yesus. Supaya bisa mengontrol. Dan pada akhirnya inilah yang membunuh. Menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, kalau Anda belajar, kan udah belajar dua ya, kuasa dengan kontrol ya. Yang paling berbahaya untuk orang lain yang mana? Yudas Iskariot. Ya, betul. Yudas Iskariot ini berusaha mengontrol gurunya sebenarnya. Dia kepingin kemerdekaan atas bangsa Israel. Padahal Mesias datang dalam arti lain. Oke, kuasa dengan kontrol paling berbahaya untuk orang lain yang mana? Biasanya kontrol ya. Mungkin Orang yang controlling ini berbahaya buat orang lain. Karena apa? Susah damai.
Begitu melihat ada orang lain yang mulai mengendalikan, dianggap sebagai kompetitor ya. Oke, thank you untuk jawaban-jawaban di chat ya, mengatur hidup orang lain. Oke. Ya, saya berharap Anda mengerti, bisa mengajarkan untuk orang lain juga ya. Next slide. Kita masuk berhala penerimaan. Nah, ini lebih soft ini. Ini lebih apa ya? Ini bukan merugikan orang lain. Jadi dua yang tadi kita pelajari, kuasa dan kontrol itu merugikan orang lain. Tapi dua berikutnya ini merugikan diri sendiri. Berhala penerimaan. Biasanya berasal dari gambar diri yang salah. Benteng penjajahnya merugikan diri sendiri dengan segala potensinya akan hilang. Karena dirinya sepakat untuk merasa tertolak melalui peristiwa atau ANT yang salah. Jadi apa sih berhala penerimaan ini? Perasaan atau dorongan ingin diterima oleh siapapun karena dengan diterima dia merasa berharga. Oh, jadi berhala penerimaan ini karena hilangnya rasa berharga. Jadi dia kepingin diterima. Pada waktu diterima, dia merasa berharga. Nah, orang yang kayak begini biasanya budak cinta. Katakan amin para bucin. Ya. Ada yang ngomong amin ya? Oke, saya dulu seperti ini. Orang yang nilai dirinya nggak benar, pasti kayak begini. Dan biasanya ya, orang-orang seperti ini akan kecanduan seks. Kecanduan pornografi, dan kecanduan-kecanduan yang lain. Kenapa? Karena pada waktu kecanduan seks, mungkin dia nggak butuh seks ya, tapi pada waktu seks itu dia merasakan dia diterima, dia merasa dia itu diberi sesuatu. Orang yang kayak gini itu benar-benar akan needy banget. Needy itu apa ya? Bergantung dengan orang lain, bergantung dengan sekitarnya. Ini kalau Anda tahu khotbah tentang relationship ya, gelas yang kosong, Anda jangan masuk dalam suatu relationship kalau gelas Anda masih kosong. Karena Anda akan mengurangi gelas pasangan Anda. Anda minta diisi terus. Tidak punya pendirian, poin keempat ya. Nggak punya pendirian. Rela melakukan hal yang bahkan dia tidak suka untuk bisa diterima. Menghindari konflik. Yes man. People pleaser ya. Ya udahlah, cincailah. Yang penting aman. Yang penting nggak usah berantem. Nah, biasanya orang yang berhalanya penerimaan bakalan berantem sama berhala kontrol. Kalau yang kontrol itu ya, harga berapapun dibayar nih, asal dia bisa mengontrol, sikut kanan, sikut kiri. Nah, sedangkan berhala penerimaan ini, kelihatannya kayak, ya udahlah diampunin lah, ya udahlah nggak usah berantem lah. Padahal sebenarnya bukan pendamai, tapi supaya bisa diterima, supaya it's okay, gitu ya. Yang harus berubah adalah keyakinan bahwa dirinya berharga. Bukan apa yang di luar. Jadi orang-orang dengan berhala penerimaan ini berusaha untuk pakai topeng. Berusaha untuk bisa diterima. Ya. Dia berusaha untuk jadi kaya. Dia akan mengejar berhala luar. Kekayaan, kedudukan. Coba bisa balikin lagi nggak ke slide yang tadi? Ini penting untuk kita pelajari ya. Slide nomor 5. Mundur lagi. Slide yang kelima. Lagi. Cakep. Kelebihan. Ini dia. Oke, thank you. Jadi kita bisa lihat ya ternyata ya, apa yang kelihatan di luar itu ternyata untuk mencukupi kebutuhan yang di dalam. Ya, kita sudah sampai di yang warna kuning, penerimaan. Orang itu bisa ngejar uang supaya kita diterima loh. Nah, kalau orang berhalanya penerimaan, pada waktu dia banyak uang, apa yang terjadi? Orang ini royalnya minta ampun. Waduh, dia bayarin makan. Biasanya ada pada orang sanguin. Nah, dia akan bayarin makan, traktir, ya beliin apapun supaya bisa diterima. Oh, sebenarnya karena ini toh berhalanya. Dia akan mengejar karir, prestasi, ya.
Dia akan pelayanan, luar biasa pelayanan, supaya apa? Supaya diterima, supaya diakui. Wah, Yosua ini hebat. Yosua ini kalau khotbah bagus ya. Dan saya akan cari-cari pujian. Karena apa? Karena dari pujian itu saya merasa diterima. Ya, penampilan juga. Kenapa penampilan itu harus bagus? Supaya bisa diterima. Wah, ini kan ngeri ya, saudara ya. Ini berbicara tipuan demi tipuan, tipuan demi tipuan. Makanya kita harus bebas merdeka dari semua ini. Dan asik ya dipelajari ya. Oke, balik lagi ke tadi, berhala penerimaan, slide nomor 8. Oke. Yang harus berubah itu adalah keyakinan yang salah di dalam dirinya, bahwa dirimu itu berharga apa adanya, bukan apa yang di luar. Nggak usah memperkaya diri supaya diterima, nggak usah lebih ganteng, nggak usah harus operasi plastik supaya bisa diterima, nggak usah jadi pimpinan, nggak usah jadi bos supaya bisa diterima. Ada usaha-usaha untuk pembuktian diri, membuktikan bahwa dirinya berharga dengan prestasi, dengan uang, kedudukan, punya pasangan cantik dan kaya. Wah, ini hati-hati ya. Dulu saya ada loh ini. Dulu saya ada nih. Karena merasa begitu tidak berharganya ya, saya berusaha jadi orang kaya. Saya berusaha punya pacar yang cantik. Setelah udah dapet pun ya, setelah udah jadi kaya, setelah udah punya pacar cantik, tetap ngerasa ada yang kurang dalam diri kita. Karena sebenarnya kita hidup di dalam tipuan. Makanya yang harus berubah adalah di dalam diri kita. Hei, diriku, ketahuilah bahwa dirimu itu diterima apa adanya oleh Tuhan. Dirimu itu berharga. Makanya kemarin, masih ingat, mana yang lebih berharga? Orang jelek atau orang ganteng? Orang cantik? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah ini, saudara. Orang itu punya berhala penerimaan. Walaupun Anda sudah operasi plastik, walaupun Anda sudah jadi apapun ya, selama berhala itu tidak diruntuhkan, benteng penjajah itu tidak diruntuhkan, Anda akan selalu mengejar berhala ini. Katakan amin. 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 Nah, sekarang contohnya dalam Alkitab siapa? Yuk, ayo coba berpikir. Contohnya dalam Alkitab siapa? Perempuan Samaria ya, di tepi sumur. Dia menikah sampai 5 kali. Ya. Dia menikah sampai 5 kali. Suaminya itu ada yang suami ganteng, suami kaya, ada suami yang bijaksana, ada suami yang lebih tua dari dia. Tapi ternyata dia kosong. Dan solusinya Tuhan bilang, minumlah daripadaku. Maka air hidup itu akan mengalir terus di dalam dirimu ya. Sebenarnya itu berhala penerimaan. Oke, contoh yang lain. Maria. Sakeus. Siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Peristiwa apa Maria Magdalena? Waktu saat dia kerasukan dan awalnya dia tidak merasa, tidak apa itu, dia mengalami trauma. Tetapi dia setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia merasa dirinya diterima dan tidak memikirkan masa lalunya lagi. Oke. Good. Sakeus, Kain dan Habel nih ya. Oke, bagus. Kain ya, pada waktu mempersembahkan persembahan dia kayak ditolak sama Tuhan ya. Dia langsung marah ya. Wah, bagus sekali nih, Angga. Thank you, Angga. Oke, Anda bisa mengerti ya. Perbedaan demi perbedaan berhala ya. Saya berharap Anda makin jeli melihat jauh ke dalam diri kita masing-masing. Oke, good. Next slide. Berhala yang terakhir. Berhala kenyamanan. Oke. Ini orang menjadi budak kenyamanan. Rela melakukan pelanggaran atau dosa asal nyaman dan tidak terganggu. Biasanya mengasihi dirinya berlebihan.
ini biasanya juga didominasi kaum yang lemah atau korban. Jadi self defense-nya dia supaya nggak jadi korban, nggak jadi ini lagi, maka dia mengejar secure. Jadi dia mengejar secure, kenyamanan, rasa aman, ya. Pernah trauma atau peristiwa menyedihkan. Nah, poin keempat, bisa kecanduan hal tertentu sebagai pelarian dan pengejaran rasa nyaman. Menjadi orang yang suka main aman, asal dirinya nggak rugi. Prinsipnya itu biasanya, apa untungnya buatku? Ini orang ini susah ini, saudara. Kalau Anda ketemu sama orang kayak gini nih, kadang batu ya. Ini bersarang di comfort zone. Bersarang di zona nyaman. Anda pernah lihat orang yang dalam pelayanan, dalam sekolah, ya, dalam keluarga mungkin. Orang yang berhalanya ini nyaman ya. Aduh, itu susah banget untuk bergerak ya. Dan seringkali nggak mau bergerak kalau itu merugikan dirinya. Segala sesuatu dihitung, apa untungnya buat gua. Nah, makanya dia suka hal yang pasti, hal yang secure. Susah taat akan perintah Tuhan. Maksudnya apa suka hal yang pasti ini? Ini konotasinya negatif sebenarnya. Suka hal yang pasti itu maksudnya kayak gini. Mau nggak kamu merantau nih? Nanti coba berusaha. Tapi gambling. Kamu bisa berhasil, kamu bisa nggak berhasil. Nah, itu biasanya dia nggak mau. Nggak usah lah, yang pasti-pasti aja lah. Itu ya. Ini orang yang berhalanya kenyamanan nih. Hidupnya nyaman, tentrem, tapi bisa jadi nggak ada kemajuan. Seumur hidupnya mungkin nggak ada kemajuan, atau kemajuannya dikit banget. Karena apa? Dia nggak berani melangkah ke dalam zona perang. Selalu zona nyaman. Lagi-lagi saya harus mengakui diri saya juga besar di sisi ini ya. Nah, orang yang kayak gini biasanya susah komitmen. Kenapa? Karena bergantung pada kondisi hati. Suatu keadaan kalau menguntungkan dia, wah dia bisa semangatnya minta ampun, saudara-saudara. Kalau mendatangkan cuan, mendatangkan keuntungan, dia semangat. Tapi kalau kita ngomong soal pelayanan yang susah, kita ngomong soal menolong orang lain, waduh orang ini tiarap ya. Nah, sekarang contoh Alkitab, silakan. Untuk yang terakhir ini, saya harap semua yang hadir di sini tulis di chat. Setiap dari Anda harus menulis. Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Oke, dari Ratna, Musa. Betul sekali ya. Musa ada. Pada waktu awal-awal mau dipinta Tuhan, good, Ratna. Cemiria, Yesaya. Ya, betul. Kelihatan di Yesaya yang pasal awal ya. Aku nggak pandai begini, aku masih muda, gini-gini. Oke, ayo. Setiap orang harus tulis. Pak Gideon, Pak jujur Gideon. Bagus sekali ya. Gideon nih. Aku yang paling lemah dari kaumku. Gideon berkata seperti itu. Bagus. Ayo, yang lain aku tunggu. Saya tunggu. Daud, Hangga. Hangga tulis Daud berhala kenyamanan. Ini bagian mananya Hangga? Coba buka mic. Bagian mana Daud menunjukkan berhala kenyamanan? Adam. Berhala kenyamanan. Oke, Anton, coba saya sebutkan di mana peristiwa Adam menunjukkan berhala kenyamanan. Saat pas Tuhan marah sama dia kan, pas dia makan buah itu, dia menyalahkan Hawa atas kesalahan itu. Oh, wow, nice. Ya. Betul ya, jadi dia kepingin benar sendiri ya. Oke, ya ini namanya diskusi ya. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan juga dari Anda. Makanya saya minta Anda menjelaskan ya. Thank you, Anton. Puji Tuhan. Ya, yang lainnya? Agape, Anis, belum? Naomi, Yovita, Bastian, Yosua, Cici Lucy, Ayub. Wah, ini menarik nih. Ayub di mana nyarat? Coba open mic.
Ya saat dia yang pada saat dia kayak kena sakit itu kan dia tadinya kayak nggak percaya sama Tuhan gitu, kayak dia di rumahnya itu kan udah nyaman gitu segala macam dan semuanya dibabat habis sama Tuhan gitu kan, dari anak-anaknya sampai semuanya, dan dia kena sakit itu dia baru baru kayak ngerasa butuh Tuhan banget gitu loh. Sebelumnya kan dia kayak ngerasa ya emang dekat sama Tuhan, tapi dia udah nyaman dengan apa yang dia punya selama ini gitu. Hmm. Kalau aku melihatnya gini sih, Ayub itu justru apa ya, orang yang hebat sekali ya. Bayangin dia duduk di dalam debu, badannya itu udah nggak berupa badan gitu kan, dan dia masih tidak mau menyangkali Tuhan ya. Gitu. Saya malah berpikir kebalikannya, Rat. Ini orang udah bener-bener, aduh, parahnya minta ampun. Kalau Anda baca kitab Ayub itu ya, dan dia sama sekali nggak mikir kenyamanannya loh. Bisa keluar kata-kata seperti Ayub dengan kondisi Ayub seperti itu menurut saya bukan manusia lah gitu. Bukan taraf manusia ya. Salah satu contoh orang Alkitab yang saya teladani ya. Oke, mungkin saya masih belum menangkap maksudnya ya, tapi oke lah. Bagus. Thank you, Ratna. Selanjutnya, Saul rendah diri. Oke, Agape boleh mencoba. Ada istri Lot juga. Silakan yuk kita diskusi yuk. Ya, Saul dia rendah diri, sekalipun dia udah jadi raja, cuman dia masih memiliki rendah diri yang tinggi, sehingga dia mau menyenangkan orang, menyenangkan rakyatnya, bahkan sampai melawan firman Tuhan demi menyenangkan rakyatnya. Ya, itu masuk di berhala penerimaan ya, lebih ke arah situ. Betul, Agape. Thank you ya. Jadi aku minta kalian jeli ya, antara berhala-berhala ini perbedaannya signifikan. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena Anda baru hari ini belajar kan. Oh, ternyata ada 4 berhala yang berusaha untuk keluar dari diri kita nih. 1 controlling, 1 kuasa, 1 untuk diterima, 1 untuk merasa nyaman. Nah, makanya tadi aku bilang ya, 2 di awal itu menyusahkan orang lain. Berkuasa, mengontrol gitu kan. 2 yang lain ini ya, diterima dan nyaman, ini merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Ya, nggak terlalu ngefek ke orang lain. Kalau saya didekati sama orang yang punya berhala penerimaan, malah menguntungkan saya. Dia traktir saya makan, supaya saya bisa menerima dia. Nah, saya ingin supaya kita semua yang ada di sini bisa jeli, bisa melihat dengan sangat jelas. Oh, orang ini berhalanya ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Tinggal dikit lagi kita selesai. Slide ke-10. Oke, diklik sekali lagi, diklik 2 kali. Sekali lagi. Iya. Nah, kita sudah sampai hari ini kita sudah belajar ANT. ANT ini apa? Pikiran-pikiran negatif ya, automatic negative thoughts. Jadi pikiran otomatis tapi yang negatif. Ya. Dalam satu keadaan tiba-tiba pikiran negatif, lu kan nggak berharga. Nah, Anda udah harus bisa mengenali ANT supaya dia tidak menjadi BP. BP ini apa? Benteng penjajah. Benteng penjajah ini yang menjajah kita. Kalau Anda keseringan dengar suara negatif, Yos, lu nggak berharga, Yos. Yos, lu itu siapa sih? Udahlah, jangan banyak bacot. Udahlah, lu itu udah jelek, diem aja. Nah, kalau pikiran-pikiran negatif ini saya terima, saya masukkan terus-menerus, maka ini akan menjadi benteng penjajah. Menjadi milik saya, menjajah saya, dan akarnya bisa jadi dari berhala. Oke? Sampai detik ini Anda sudah belajar 3 hal yang menjajah kita. Nggak ada yang lain lagi selain 3 ini. Nah, pertanyaan saya, Anda bisa lihat kita udah pernah belajar ini kan, baju hijau, orang baju hijau, kiri itu adalah tubuh kita. Yang tengah itu adalah jiwa kita ya. Jiwa kita hanya bisa berkaca dengan firman Tuhan, maka akan menunjukkan segala kesalahan-kesalahan sesuai dengan firman Tuhan. Yang biru, kanan itu adalah roh kita. Roh kita tempat berhubungan dengan Tuhan. Oke, nah sekarang aku mau tanya, ANT ini mendominasi di area mana? 1, 2, atau 3? Tubuh yang pertama, yang kedua, atau ketiga?
ANT ini biasanya bercokol di mana? Oke, yang kedua. Nah, sekarang benteng penjajah itu ada di mana? Benteng penjajah di 3. Oke. Benteng penjajah itu bisa ada, ya, akarnya bisa ada di yang pertama. Misalnya mata Anda sipit, misalnya kulit Anda hitam, ya. Kemudian muncul ANT. Betul sekali ya. Jawabannya sebenarnya 1 dan 2. 3 ini biasanya aman. Setan itu kesusahan untuk bisa mempengaruhi roh kita. Kenapa? Roh kita ini yang dijadikan baru. Dan roh kita ini dilindungi oleh Roh Kudus ya. Tapi yang nomor 2 ini yang paling susah, saudara. Sebenarnya nomor 2 ini yang paling susah ya. Jiwa kita ini loh, paling susah dikontrol. Jiwa kita mempengaruhi tubuh nomor 1. Jiwa kita mempengaruhi nomor 3 juga. Ya sebenarnya di nomor 2 ini. Ya. Tapi jeratan akar-akarnya itu bisa ada di nomor 1. Nah, kalau berhala ada di mana? Ya, berhala 1 dan 2. Betul sekali. Bisa ada di 1 dan 2. Nah, dari pelajaran ini, kalau teman-teman lihat ya, kita lihat sekarang bahwa Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Ini sebenarnya supaya Anda jago menguasai ini. Kalau hidup Anda hanya mengalir terus, ya Anda nggak ngerti ternyata benteng penjajah Anda banyak. Ternyata Anda ini punya ANT, ternyata Anda ini punya banyak berhala. Ya. Makanya kita harus jago ini loh, melihat ini loh. Bisa mengerti bedanya 1, 2, dan 3. Kalau 3 ini, saya juga nggak bisa bicara banyak tentang nomor 3. Karena nomor 3 ini diwujudkan oleh nomor 2-nya kita. Orang yang nomor 2-nya pasti bagus, saya bisa jamin nomor 1, nomor 3-nya itu pasti bagus, saudara. Amin. Amin. Nah, sekarang begini, kecerdasan emosi itu apa? Kita masuk slide selanjutnya. Nah, solusinya apa? Untuk ANT, untuk BP, ya, pikiran negatif, untuk benteng penjajah, dan berhala. Saya berharap Anda bisa membedakan ya, mana yang ANT. ANT itu kalau cuma baru sekali muncul, itu ANT, sebutlah itu ANT. Tapi kalau itu sudah mendarah daging dalam diri Anda, itu adalah benteng penjajah. Nah, akarnya bisa jadi itu berhala yang Anda kejar. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Nah, makanya pada waktu kalian mengerjakan benteng penjajah itu ada yang Anda tulis, ada yang ANT, ada yang menjadi BP, tapi sedikit yang menulis tentang akar. Sedikit yang menjelaskan tentang akar. Akarnya ini apa? Kok bisa Anda punya benteng penjajah seperti ini? Oke. Sekarang solusinya apa? Paulus sendiri, tolong salah seorang bacain Roma 7 ayat 15. Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, bahasa Indonesia sehari-harinya, sebab saya sendiri tidak mengerti perbuatan saya. Hal-hal yang saya ingin lakukan itu tidak saya lakukan, tetapi hal-hal yang saya benci, itu malah saya lakukan. Nah, ini kenapa? Pernah ya bertanya-tanya ya? Nah, kalau kita tidak punya penjelasannya, kita cenderung untuk nyerah dengan daging ini. Karena apa? Ternyata karena nomor 2, tubuh nomor 2 itu mendominasi kita. Mendominasinya lewat ANT, BP, dan berhala dalam hati. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan berhala dalam diri? Klik lagi. Belajar kecerdasan emosi. Oke, kita sudah ada di akhir dari belajar ini ya.
Sudah 5 hari kita belajar tentang kecerdasan emosi, identifikasi ANT, dan benteng penjajah. Teman-teman, hal yang luar biasa adalah buah-buah roh adalah hasil kerjasama dengan Roh Kudus. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka kamu akan berbuah-buah banyak. Ya. Maka solusinya cuma satu, yaitu diperhadapkan dengan firman Tuhan. Bagian kita cuma satu, saudara. Dari rangkaian semua pelajaran ini ya, bagian kita cuma satu, mengidentifikasi. Katakan mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Katakan saya harus bisa mengidentifikasi. Saya harus bisa Mengidentifikasi. Nah, oke, next slide. Ini Anda bisa foto ya. Anda bisa foto. Ini tentang kuasa penerimaan, kenyamaan, kontrol ya. Anda bisa foto. Penjelasannya tadi yang udah kita belajar sama-sama ya. Contohnya, berhala kuasa. Harga yang kita bayar untuk mendapatkan berhala. Mengorbankan hubungan, menanggung beban. Dan ketakutannya apa? Bila berhala ini gagal, takut dihina, tidak dihormati, kegagalan. Terus, bagaimana kita menyakiti orang lain? Orang lain itu akan merasa diperalat. Orang lain merasa tidak penting demi kuasa itu. Nah, problem emosi yang disebabkan berhala kita, benci, pahit, ya, kemarahan, ketakutan, keputusasaan. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Oke, Anda bisa foto. Kalau Anda mau bahan ini, silakan japri saya akan kasih. Silahkan ya, silahkan ajarkan kepada orang-orang lain. Tujuannya kita sebagai pembebas, kita untuk memerdekakan orang. Oke, semuanya bisa lihat ke saya. Teman-teman, terima kasih udah mengikuti pelajaran demi pelajaran ini. Saya berharap tujuannya cuma satu. Ketika saya mengerjakan semuanya ini, itu berawal dari satu, tujuan hidup saya. Saya mengerti tujuan hidup saya untuk membongkar, membuka segala tipu muslihat orang. Dan itu pertama-tama terjadi dalam diri saya. Sebelum saya mengajarkan ke kalian, saya belajar terlebih dulu. Roh Kudus itu ajarkan. Wow, banyak ANT, banyak benteng penjajah, dan banyak berhala yang kepingin disenangkan di dalam hidup saya. Dan ternyata setelah saya bebas merdeka, saya bisa dengan gampang lihat loh. Oh, Pak Jujur Munte ini punya berhala ini. Oh, Cik Lucy ini punya berhala ini. Oh, Ratna ini punya berhala ini. Dan itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu membebaskan. Dan hari ini, saya delegasikan itu kepada Anda semua. Amin? Amin. Jadi, untuk Anda yang sudah belajar, pelajaran demi pelajaran ini, Anda punya tanggung jawab untuk membagikannya, untuk membebaskan para tawanan. Sekali lagi katakan amin. 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 Sebelum Anda membebaskan para tawanan, Anda harus bebas terlebih dulu. Oke? Jadi tugas kita ringan, cuman mengidentifikasi. Bagian yang lainnya adalah mengidentifikasi dan kita lihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mengubahkan. Aduh, prosesnya cepat, saudara. Kalau Anda mengidentifikasi, kenapa ya kok gue ini selalu merasa tidak berharga? Oh, contoh ya ini ya, saya ngerasa diri saya tidak berharga. Ketika bertemu di keramaian, tiba-tiba ciut. Nyali ini tiba-tiba ciut. Tiba-tiba minder muncul. Saya cek ini. Apa ini? Oh, ini bukan ANT. Karena ini sudah menjajah. Berarti ini benteng penjajah. Benteng penjajah saya mengatakan bahwa saya tidak bernilai. Oke, sekarang akarnya apa? Akarnya saya cek kepada berhala penerimaan. Oh, saya ini kepingin diterima. Ternyata akarnya, saya dulu pernah mengalami peristiwa ketika masih kecil ya. Merasa tidak berharga, merasa tidak diinginkan, merasa ditolak. Oh, ternyata akarnya di situ. Nah, kebenaran firman Tuhannya apa? Apakah memang saya tidak berharga? Apakah memang saya ini tertolak? Ditolak sama orang tua tidak membuktikan bahwa Anda itu orang yang tertolak. Anda tidak diinginkan oleh orang tua, bukan berarti Anda nggak punya nilai. Nah, saudara, ketika saya mengerti kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan. Ketika sekarang saya memasuki suatu area, suatu lingkungan, dan itu orang rame ya,
semua matanya memandang saya, itu masih loh, otomatis tiba-tiba kayak ciut, tiba-tiba kayak keringetan gitu ya. Tapi saya bilang sama diri saya, ini kecerdasan emosi ya. Hai diriku, kamu itu diinginkan, kamu itu dicintai. Walaupun orang lain nggak mencintai, tapi Yesus mencintai kamu. Dan itu seketika berubah. Oh iya ya, ngapain gua harus nggak pede ya? Aku hitam, aku jelek. Terus emang kenapa? Aku tetap berharga. Hargaku ditetapkan sama penciptaku. Ya, dan itu membuat saya bisa menghargai orang yang ngata-ngatain saya. Yos, lu itu jelek banget sih, Yos. Yos, lu itu begini. Nah, orang yang masih sensitif, orang yang masih gampang tersinggung, artinya dia masih dijajah oleh itu. Nah, kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Amin. Nah, Amin. pelajaran tentang ini sudah selesai. Kita akan masuk besok kepada, saya akan membantu teman-teman semua untuk mengerti panggilan hidup, tujuan hidup ya. Ini sebenarnya nggak bisa dalam sekali selesai ya, sekali pelajaran selesai. Tapi kita akan berjuang untuk yang terbaik ya. Oke, saya tetap kasih PR. Mohon dengan sangat tetap mengerjakan PR ya. Karena interaksi-interaksi kita berikutnya ada di PR. Oke? Saya minta kejujuran Anda menulis ya. Dari 4 berhala ini, mana berhala Anda? Mana aja? Ya. Kalau saya punya 4-4-nya berhala ini. Tapi berhala saya yang paling tinggi itu adalah berhala penerimaan dan berhala controlling. Ini yang membuat saya menjadi diri saya apa adanya. Saya orang yang melankolis juga kolerik. Kolerik saya ketika berhala penerimaan ya. Kolerik itu kan pemimpin ya, tegas. Itu kelihatan mendominasi pada waktu saya mengontrol. Oke. Kemudian penerimaan ini kelihatan banget waktu melankolis saya muncul. Nah, kenapa saya kasih Anda tugas ini? Anda itu merenung. Anda merenung, ya. Dan saya juga bisa bantu dalam doa. Kalau Anda perlu konseling juga saya akan membantu ya. Jadi saya minta tugas ini dikumpulkan hari ini. Oke ya. Juga untuk teman-teman yang baru datang, Naomi, Ohana, Ratna juga ya, saya minta tolong bikin tugas ini ya. Jelaskan. Saya punya berhala ini, mana yang mendominasi ya. Oke, itu PR-nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami bisa belajar, Tuhan, hal-hal yang selama ini ada di dalam diri kami, mencengkram kami, Tuhan, membelenggu kami, sama seperti seekor gajah, Tuhan, yang dari kecil dirantai, maka sampai besar dia ada ingatan dalam dirinya bahwa rantai masih ada di dalam pikirannya, membuat dia tidak bisa bebas menjadi gajah di sirkus, Tuhan. Tapi kami tidaklah demikian. Kami sekarang perkatakan diri kami bebas merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mengerti, karena kami bisa mengidentifikasi kebenaran, Tuhan. Mana hal-hal yang membelenggu kami. Aku perkatakan, Tuhan, bebaskan, merdekakan, Tuhan, setiap orang-orang yang ada di Zoom ini, Tuhan. Merdekakan mereka. Buat mereka benar-benar merdekakan dan bisa memerdekakan tawanan yang lain, Tuhan. Bahwa diri mereka dicintai, diri mereka berharga, bukan dari apa yang mereka hasilkan, bukan dari apa yang mereka punyai, tapi karena Kristus telah mati buat kami dan Engkau memberikan harga yang tetap, Tuhan. Nilai yang sungguh sangat-sangat bernilai dalam diri kami semua. Terima kasih, Tuhan. Biarlah pelajaran ini menjadi kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam diri kami. Berkati mereka dalam pelayanan mereka. Satu persatu dari anak-anak-Mu ini, Tuhan. Engkau berikan otoritas untuk membebaskan tawanan, Tuhan, seperti yang Kau berikan kepada aku, Tuhan. Mereka bisa membongkar setiap tipu muslihat yang ada dalam keluarga mereka, dalam pasangan mereka, dalam karir mereka, dalam hubungan mereka, dalam pelayanan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami tutup kelas ini hanya di dalam nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin.